Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan. Semangat belajar terus dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah supaya virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah lagi. Amin. Nah, hari ini, hari Rabu, kita akan melanjutkan materi tema yang kemarin dengan mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Hari ini kita akan mempelajari PPKN, yaitu mengenai kerjasama, sedangkan bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Yuk, langsung saja kita simak. Nah, penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari untuk mata pelajaran PPKN. Nah, kemerdekaan Indonesia berhasil diraih karena adanya kerjasama antara para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi keberhasilan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan sampai ke 75 tahun ini, kuncinya adalah kerjasama. Lanjut. Nah, nilai kerjasama yaitu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, kerjasama ini merupakan salah satu nilai pencerminan dari nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang kemarin sudah kita bahas di tema 1. Nah, kerjasama juga dikenal dengan istilah gotong royong. Kita sering sudah tidak asing lagi dengan kerjasama dan gotong royong ini. Karena apa? Karena kalian sudah mendapatkan materi ini dari kelas bawah ya, dari kelas bawah. Jadi di kelas 6 ini kita tinggal mengulanginya kembali. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan kerjasama. Di gambar itu ada membangun rumah bersama, ada membersihkan taman, membersihkan selokan, dan masih banyak lagi ya contohnya. Kita ambil beberapa saja. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Yang namanya kerjasama berarti dilakukan secara bersama-sama. 2. Merapikan mainan bersama adik setelah selesai digunakan. Apakah kalian juga melakukan di rumah bersama adikmu? Seharusnya iya ya. 3. Kerja bakti membersihkan selokan. Ada menghias lapangan untuk perayaan HUT RI. Ini kalau tahun ini yang HUT RI ke-75. Apakah di desa kalian ada lomba menghias maupun lomba ya mungkin berkaitan dengan HUT RI? Nah, kamu seharusnya ikut berpartisipasi di dalamnya. Lanjut. Nah, tadi adalah materi PPKN berkaitan dengan kerjasama, dan Bu yakin kalian sudah paham. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia ya, mengenai kalimat efektif. Sudah pernah kalian mendengar kalimat efektif? Nah, kita akan pelajari bersama-sama apa itu kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Yaitu
kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku atau sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi kalimatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu adalah kalimat efektif. Nah, kalimat efektif menggunakan kosakata yang tepat, jelas dan tidak berulang, serta tidak memiliki makna ganda. Jadi, sebuah kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang jelas, tidak berlebih-lebihan, dan tidak ada kata yang diulang-ulang. Nah, aturan yang berlaku dalam kalimat efektif itu biasanya sebuah kalimat itu memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, subjek itu nama-nama orang. Misalnya, Andi bermain bola di lapangan. Nah, itu mudah memenuhi SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu nama-nama orang, predikat itu kata kerja, dan objek itu bendanya. Keterangan bisa keterangan tempat, waktu. Misalnya, Afid bermain bola di sore hari. Itu juga sudah merupakan kalimat efektif. Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan EYD. Jadi kalimat menggunakan kata yang nggak lo gue tapi menggunakan kalimat yang sesuai dengan ejaan dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Jadi kalimatnya jelas tujuannya. Itu adalah kalimat efektif. Nah, kemudian bagaimana toh ciri-ciri kalimat efektif itu? 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Nah, ini minimal ada subjek dan ada predikat, ada nama orang atau nama benda, dan juga ada kata kerjanya. Itu adalah unsur pentingnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, ini sesuai dengan EYD tadi. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Maksudnya, jika kita akan membuat kalimat yang ditujukan kepada anak-anak, berarti kita juga menggunakan kata-kata sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Itu contohnya saja. Itu mengenai kalimat efektif. Nah, singkat saja materinya hanya itu ternyata teman-teman semua. Untuk PPKN materinya kerjasama, bahasa Indonesia materinya kalimat efektif, dan untuk memperdalam pengetahuan kalian, silahkan mengerjakan tugas ini di buku tugas kalian. Untuk yang pertama, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, di sini ada nomor, ada lingkungan, ada contoh kegiatan kerjasamanya. Yang pertama, di lingkungan rumah, kerjasamamu bersama keluarga berarti apa saja. Kedua, di lingkungan masyarakat, kerjasamamu dengan lingkungan masyarakat apa. Dan yang ketiga, di lingkungan sekolah. Masing-masing di lingkungan, kalian menyebutkan 4 contoh kegiatan kerjasama. Mudah kan? Insya Allah mudah ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, ini ada soal cerita mengenai penyebab peristiwa Bandung Lautan Api. Tugas kalian silahkan dibaca. Caranya kalian bisa men-skip atau di-pause dulu. Kalian bisa membaca, kemudian mengerjakan soal nomor 2. Berdasarkan teks di atas, buatlah kalimat tanya beserta jawabannya menggunakan kalimat efektif. Untuk kalian yang sudah membeli buku paket Erlangga, bacaannya bisa dilihat di halaman 29. Ini sama Bu, ini ngambil dari bacaan buku Erlangga. Bagi kalian yang tidak punya buku Erlangga, bisa membaca sesuai slide yang Bu ini bagikan ini ya.
Penyebab peristiwa Bandung Lautan Api isinya sama, yaitu kemudian buatlah kalimat tanya beserta jawabannya. Jadi kalian yang membuat pertanyaan dan kalian juga yang menjawab pertanyaan di kolom ini. Oke, ingat, kalimat yang kalian buat harus merupakan kalimat efektif. Jadi tidak membingungkan, tidak berlebihan, cukup sederhana saja. Dan ingat, gunakan kata tanya yang sudah kita pelajari di subtema 1 kemarin. Oke, kalian paham dengan tugasnya? Nah, untuk bacaannya tidak usah ditulis ya teman-teman semua, langsung dikerjakan ke tabelnya saja. Nah, untuk tugas kali ini 2 nomor saja, dan Bu ini rasa cukup sekian. Selamat mengerjakan dan belajar untuk teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan di rumah. Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.